Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismanur Fitriani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 dengan NIM 4042228. Saya akan menjelaskan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 dengan judul buku Bahasa Indonesia SMA atau SMK atau MA kelas 10, penulis Suherli, Maman Suryaman, dan Aji Septiaji Istiqomah. Penerbit Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud, tahun terbit 2017. Yang pertama ada aspek isi. Kesesuaian dengan kurikulum, buku ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pendekatan berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila. Setiap bab dimulai dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dan mampu mengevaluasi serta mempresentasikan gagasan. Misalnya pada bab mengenai teks laporan hasil observasi, siswa diajak untuk mengamati dan membuat laporan sebagai praktik membaca dan memirsa. Kedalaman materi. Materi yang disajikan cukup mendalam dan mencakup beberapa teks, menyediakan materi yang beragam seperti laporan hasil observasi, cerita tentang sebuah wayang kulit. Setiap topik tidak hanya mencakup struktur teks tetapi juga menyertakan konteks kehidupan sehari-hari. Keakuratan informasi. Informasi yang disajikan akurat dan didukung oleh referensi yang dapat dipercaya dengan rujukan KBBI dan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Buku ini menghindari generalisasi yang tidak tepat dan memberikan penjelasan lengkap seperti pada pembahasan konjungsi majas dalam puisi sehingga siswa memahami konsep bahasa Indonesia secara akurat. Kebermaknaan. Materi dalam buku ini relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mereka mampu untuk mengajak melestarikan nilai kearifan lokal. Misalnya pada bab mengenai teks cerpen, buku ini mengidentifikasi makna-makna nilai yang ada dalam cerpen. Yang kedua, ada aspek penyajian. Sistem penulisan buku ini tersusun dengan struktur dan logis serta runtut. Setiap bab diberikan pendahuluan. Bagian ini biasanya menjelaskan tujuan pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dan konteks pendidikan, adanya keterampilan berbicara, keterampilan menulis, latihan soal, dan evaluasi. Metode penyajian. Penyajian materi menggunakan berbagai pendekatan seperti dialog dan tugas interaktif yang membuat pembelajaran lebih menarik. Yang selanjutnya itu ada kreativitas dan inovasi, mengintegrasikan berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan ketertarikan dan pemahaman, mendorong siswa untuk menggunakan aplikasi atau platform digital dan proyek atau tugas seperti blog atau video. Kemudian ada interaktivitas. Buku ini menyediakan berbagai jenis soal dan aktivitas refleksi untuk mendukung keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Contohnya itu pada bab laporan hasil observasi, siswa latihan membaca dan menyimak setiap bab, mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan merefleksikan pemahaman mereka, memberi tugas tanggapan siswa dan mempresentasikan. Kemudian yang ketiga ada aspek bahasa. Keterbacaan. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pemahaman SMA. Setiap penjelasan menggunakan kalimat sederhana membuat siswa memahami materi tanpa merasa terbebani oleh istilah yang rumit. Kebakuan bahasa. Buku ini mengikuti kaidah kebakuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu bahasa Indonesia. Misalnya, buku ini selalu menggunakan istilah baku seperti teks hasil laporan observasi sesuai dengan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kekonsistenan istilah. Istilah-istilah dalam buku ini digunakan sesuai dengan konsisten, sehingga siswa dapat memahami konsep bahasa secara utuh dan tidak bingung dengan perbedaan terminologi. Kejelasan. Buku ini menyajikan definisi dan contoh jelas yang membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan. Pada bab hasil laporan observasi, misalnya terdapat penjelasan berjudul The Topeng, Museum Angkut yang dilengkapi dengan contoh agar penjelasan yang ada pada bab ini mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Kemudian yang keempat ada aspek kegrafikan. Desain yang menarik. Tata letak buku ini menarik dan dengan penggunaan font yang mudah dibaca dengan penataan teks yang rapi, yang dimana buku ini menggunakan margin yang cukup lebar sehingga tidak terlalu padat dan mudah dibaca. Kualitas ilustrasi. Ilustrasi dan gambar yang digunakan berkualitas tinggi dan relevan dengan materi yang disajikan, membantu siswa dalam memahami konsep yang kompleks. Misalnya, buku ini menyertakan gambar karya puisi seperti contoh untuk menjelaskan puisi. Penggunaan warna. Penggunaan warna efektif untuk membantu menyoroti informasi penting tanpa mengganggu keterbacaan teks. Misalnya, judul, bab, dan subbab dicetak dengan warna yang berbeda untuk memudahkan navigasi. Kemudian ada tipografi. Penggunaan font dan ukuran font sesuai sehingga teks mudah dibaca dan nyaman di mata. Misalnya, buku ini menggunakan ukuran huruf yang cukup besar untuk teks utama dan ukuran yang lebih kecil untuk catatan kaki. Kemudian ada kesimpulan. Pengembangan buku ajar yang baik untuk memerlukan pemahaman mendalam terhadap standar yang ditetapkan BNSP. Standar ini mencakup aspek isi, penyajian bahasa, dan kearifan yang harus dipenuhi agar buku teks dapat berfungsi secara efektif sebagai perangkat pembelajaran. Analisis buku ajar bahasa Indonesia untuk kelas 10 tingkat SMA SMK memenuhi standar yang ditetapkan oleh BNSP, mencakup aspek isi, penyajian bahasa, dan kearifan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.